Para bapak dan ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah tidak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Bahwasanya hari ini tepat Rabu 19 Juli 2023 bertepatan dengan 1 Muharram tahun baru Islam 1445 Hijriah. Tentu harapan besar untuk kita mempunyai harapan yang baru di tahun baru, semangat yang baru. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini menjadi tahun yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Catatan yang pertama Bapak Ibu, mohon untuk disimak, karena insya Allah pemaparan ini akan menjadi jawaban dari pertanyaan yang di depan Bapak Ibu sudah ada door prize, bahkan 20 banyak Pak, 24 jumlah sekolah. Catatan yang pertama Bapak Ibu, tahun baru Islam ini adalah tahun kebanggaan kita. Dan satu hal yang wajib bahwasanya seharusnya kita umat Islam merasa senang bahwa kita umat Islam mempunyai tahun sendiri, dan seharusnya siapa lagi bukan kita ketika meramaikan di tahun baru Islam ini. Kalau jujur kita prihatin Pak, Bu, ketika di tahun baru Masehi antara keduanya dan tahun baru Hijriah lebih ramai tahun baru Masehi daripada tahun baru Islam. Bahkan yang memprihatinkan Bapak Ibu, tahun Masehi adalah tahun kemuliaan Nasrani, tapi justru kita umat Islam yang meramaikan di tahun tersebut. Nuniun trompet umat Islam, anu lima umat Islam, nuniun lagi umat Islam. Maka ketika orang Nasrani ditanya, kenapa tidak meramaikan tahun Masehi? Loh, kok orang umat Islam sendiri yang sudah meramaikan? Artinya bahwasanya Bapak Ibu, harusnya hari ini, tahun inilah kita harus betul-betul mengetahui tentang tahun baru Islam, tentang sejarah tahun baru Islam. Kenalkan kepada anak cucu kita, dan jangan sampai mengenali hanya tahun baru Masehi ataupun bulan-bulan Masehi. Karena kalau kita akui Bapak Ibu, kita lebih mengenal dan hafal nama bulan-bulan Masehi daripada bulan-bulan Islam. Ketika tanya anak kita nama bulan-bulan Masehi, lorong Bu. Tapi ketika nama bulan-bulan Islam, banyak yang tidak tahu. Bahkan kita orang tuanya pun ketika memakai bukan nama-nama bulan Islam, tapi bulan Jawa. Kita sebut bukan Muharram, tapi naon? Surah, Safar, Mulud, Sawal Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab Ruwah, Puasa Syawal, Hafid Rayabun. Kita lebih hafal seperti itu Bapak Ibu. Makanya dengan tahun baru Islam ini, yuk marilah kita mengetahui tentang sejarah adanya tahun baru Islam ini. Memang Bapak Ibu,
tahun baru Islam ini terjadi adanya dulu 17 tahun setelah Nabi hijrah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dulu ketika zaman Nabi pun tahun baru Islam itu belum ada, Pak. Nabi saja ketika lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Belum ada angka, Pak. Kenapa tahun gajah? Karena dulu supaya diingat itu melihat kejadian yang terjadi ketika lahir Nabi, ketika lahir berbarengan penyerangan Raja Abraha dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah, di mana Raja Abraha dengan bala tentara menggunakan kendaraan tutum pakanatenya eta gajah. Pada akhirnya disebut tahun gajah. Dalam memakai kuda mah tahun kuda. Maka ini yang kita ikuti oleh orang tua dulu, Pak. Ketika memberi nama anak, itu bagian terjadi ketika lahirnya. Ketika istrinya lahir, salakina kermicin runta, nyangarana si runta. Lalu lahirna asar, poe rebo, indungna Jum'ah, nyangarana sarboa. Lalu lahirna subuh, poe ahad jam 5, nyangarana suhadma. Maka bagaimana ketika pas lahirnya? Karena dulu Nabi pun mengadopsi. Ketika lahir itu, ketika terjadi penyerangan Raja Abraha. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, kita mengenal tentang nama bulan-bulan Islam, Pak. Karena yang kita pakai ketika momen kegiatan apapun, kita ambil dari nama bulan-bulan Masehi. Coba saya tanya ibu-ibu, untuk ibu-ibu, Bu, saya tanya, bulan dan tahun Hijriah ketika ibu lahir, hafal nggak, Bu? Ibu lahir bulan Islamnya bulan apa? Tahun Islamnya tahun apa, berapa, Bu? Tahu nggak? Enggak, bapak-bapak? Tidak apa? Ya Allah, tidak apa, Pak? Sarwa wingnya. Karena dalam KTP pun Dukcapil itu mencatat bukan mengambil dari bulan tahun Hijriah, tapi bulan tahun Masehi. Bahkan nama anak kita saja tapaulnya nama bulan Masehi. Namanya Januar atau Januari lahirnya. Febrianti ya Februari. Nopi November. Septi September. Maerot Maret, Pak. Ayat coba dibaca. Saya juga tahu dari Pak Irfan, Pak. Kan makan kaya di sini. Tahun Hijriah, Bapak Ibu, Nabi dulu ketika melaksanakannya itu tanggal 4 Rabiul Awal berangkat dari Mekah sampai Madinah Jumat pagi tanggal 16 Rabiul Awal di tahun 13 kenabian bertepatan 2 Juli 622 Masehi, Nabi sampai hijrah ke kota Madinah. Untuk apa Bapak Ibu Nabi hijrah? Hijrah Nabi, Bapak Ibu, hakikat adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya hijrah, Islam sampai ke Batu Rasa. Dengan adanya hijrah, Islam sampai ke Kuningan. Dengan adanya hijrah, Islam sampai ke Indonesia. Maka disinilah tujuan Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, yaitu dakwatut tauhid illallah, dengan tujuan dakwah mengajak ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sahabat Umar hasil rapat dengan para sahabat mengambil tahun Hijriah ini dari hijrahnya Nabi. Jadi ceritanya Bapak Ibu, dulu Umar bin Khattab itu dikirim surat oleh Gubernur Basra. Siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Dalam suratnya ada sepenggal kalimat Bapak Ibu. Apa? Membalas surat dari khalifah yang tidak ada tahunnya. Ternyata kalimat tersebut menyentuh hati Umar bin Khattab. Betul, kita umat Islam belum mempunyai tahun baru Islam. Akhirnya dikumpulkan para sahabat, mengambil pendapat dari berbagai sumber. Ada yang menginginkan tahun baru Islam dari lahirnya Nabi, ada juga dari Nabi ketika diangkat jadi Rasul, ada juga menginginkan diambil dari Nabi ketika pertama mendapatkan wahyu. Akan tetapi pendapat Ali karramallahu wajhah yang diambil bahwasanya tahun baru Islam diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah ketok palu akhirnya sampai sekarang tahun Islam, tahun Hijriah sudah 1445 Hijriah. Bapak Ibu, Nabi ketika hijrah itu hakikat perintah Allah, Pak. Untuk apa? Untuk berdakwah. Memang berbagai isu ketika Nabi hijrah itu karena Nabi takut oleh orang kafir-kafir Quraisy. Tapi Nabi tidak takut. Nabi seorang pemberani. Dalam Al-Quran pun asyidda'u ala kuffar. Nabi itu keras terhadap orang-orang kafir. Hanya saja memang ketika Allah memerintahkan Nabi hijrah berbarengan dengan ancaman dari kafir Quraisy untuk membunuh, memberhentikan dakwahnya Nabi. Lihat dalam surat Al-Anfal ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dalam ayat ini Bapak Ibu, perencanaan orang-orang kafir Quraisy untuk memberhentikan dakwah Nabi dengan cara 3. 1. Menangkap Nabi. 2. Memenjarakan Nabi. Yang ketiga, membunuh Nabi. Siapa gembong kafir tersebut, Pak, yang tidak senang kepada Nabi? Bukan orang lain. Ternyata yang mengatur strategi untuk membunuh Nabi, orang terdekat Nabi. Siapa? Paman Nabi yang bernama Amr bin Hisham. Bapak Ibu, terang ke Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu nama aslinya Pak. Alam lakon, gelarnya Amr bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Ibu terang Abu Jahal. Abu Jahal itu temannya Abu Lahab. CS-na Abu Gosok, Pak. Abu Janda. Mudah-mudahan dipijen. Makanya Bapak Ibu, Abu Jahal mengumpulkan tokoh-tokoh kafir Quraisy dalam satu aula namanya Darun Nadwa. Ketika berkumpul Bapak Ibu, hadir seorang kakek-kakek. Ternyata itu bukan manusia, jelmaan dari iblis laknatullah. Kenapa iblis hadir? Karena iblis dan Abu Jahal itu adalah beski. CS deket Bapak. Maka berbagai pendapat diambil. Bagaimana cara untuk menangkap Nabi, memenjarakan Nabi, dan membunuh Nabi. Ternyata tetap berbagai sumber pendapat yang diambil adalah dari iblis laknatullah. Apa kata iblis? Abu Jahal,
untuk memberhentikan dakwah Rasul. Satu, kita atur strategi, yaitu kita tangkap Muhammad dengan cara mengadakan sayembara. Silahkan engkau siapkan hadiah. Ternyata Abu Jahal setuju. Pendapat Iblis laknatullah, disediakannya Bapak Ibu apa? 100 unta bagi siapa yang bisa membunuh Nabi. Akhirnya berbondong-bondong pemuda-pemuda Makkah kafir Quraisy membawa senjata untuk membunuh Nabi. Tidak melihat sosok siapa yang akan dibunuh, tapi yang dilihat itu adalah hadiah 100 unta. Setelah berkumpul Bapak Ibu mendatangi rumah Rasulullah. Di dalam rumah Rasul ada 2 orang, siapa? Nabi Muhammad beserta Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dikepung rumah Rasul Pak oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy untuk membunuh Nabi. Secara logika Nabi tidak mungkin bisa keluar karena sudah dikepung. Tapi tentu Allah tidak membiarkan hambanya, Allah tidak membiarkan kekasihnya dalam kondisi yang celaka. Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk membimbing, memandu Nabi dalam melaksanakan hijrah. Jibril datang bertemu Rasul. Ya Rasul, aku diperintahkan oleh Allah untuk membimbingmu pergi melaksanakan hijrah ke Madinah. Kata Rasul, Ali bagaimana? Ali di sini saja mengganti engkau ya Rasulullah. Setelah kita pergi, bagaimana kita keluar Jibril? Sementara banyak pemuda-pemuda kafir Quraisy akan membunuhmu. Kata Jibril, tenang, ambil tanah. Kanjeng Nabi landak ambil lupa dan dibacakan surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalina ala siratal mustaqim sampai ke ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa anshaynahu fahum la yubsirun. Ternyata dilemparkan tanah tersebut keluar, setiap pemuda yang terkena tanah semua menjadi patung. Nuker dongko kagenaan kutane jadi patung dongko bae. Anu calawat selang kanatane calawat bae pak jadi patung. Kumah lamun nuker kieu jadi patung ya Pak. Setelah jadi patung Nabi keluar Pak dengan selamat tanpa ada tantangan Pak. Akhirnya dibarengi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Hur dan berangkatlah ke Madinah. Itu proses singkat Nabi melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, apa sih hikmah hijrah itu Bapak Ibu? Apa sih yang namanya hijrah? Dalam kitab Irsyadul Ibad, al-hijratu ala thalathati ma'ani. Hijrah itu maknanya ada 3 Bapak Ibu. 1 bimakna pindah, yang kedua bimakna tujuan, yang ketiga bimakna nyegah. Hijrah bimakna pindah, seperti yang dilakukan oleh Rasul